Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahu rahimahullahu ta'ala berkata, wa ana wajadtu kalama kibari a'immatid da'wati fi Najdin annahum yashtarituna qiyam al-hujjati walhamdulillah. Aku mendapati perkataan para imam dakwah yang terkemuka di Najd bahwa mereka menetapkan syarat tegaknya hujjah dan segala puji hanya untuk Allah. Wa naqaltu anhum nususan kathiratan fi kitabi dahru iftiraati ahli az-zaghi walirtiyabi an da'wati bani Abdul Wahhab. Aku menukil dari mereka nas-nas yang sangat banyak pada bukuku yang berjudul Dahru Iftiraati Ahli Az-Zaygi Walirtiyabi an Da'wati Bani Abdul Wahhab. Wa huna syubhatun yanbaghi al-ijabatu anha. Ada syubhat yang seharusnya dibantah. Yaqulu ba'dun nas, sebagian orang berkata, la yushtaratu fahmul hujjati wa innama yushtaratu al-balaghu faqat. Tidak disyaratkan memahami hujjah, disyaratkan hanya sampai hujjah saja. Yakni yasilul Qur'anu ila syakhsi awin nassi minal hadithi, yaitu Al-Quran sampai kepada seseorang atau nas dari hadis sampai kepada seseorang. Famujarradu sama'ihi lin nassi taqumu alaihi al-hujjah. Sehingga dengan sekedar dia mendengar nas, hujjah tegak padanya. Syekh Rabi' rahimahullahu ta'ala berkata, aqulu, saya katakan, laisal amru kadzalik, perkaranya tidak demikian. Lianna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, tidaklah kami menyiksa sampai kami mengutus rasul. Ar-rasulu yuballighul hujjah, rasul menyampaikan hujjah. Rusulan mubashirina wa mundzirina lialla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul memberikan berita gembira dan memberikan peringatan agar manusia tidak memiliki hujjah setelah diutusnya para rasul untuk membantah Allah. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Maha mulia lagi Maha bijaksana. Surat An-Nisa ayat 165, yakni yaitu ja'atkumun nudhuru bil hujajil wadihati fakadzabtum, peringatan datang kepada kalian dengan hujjah-hujjah yang nyata, lalu kalian mendustakannya. Wa yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Barang siapa yang menentang Rasul setelah petunjuk jelas baginya dan dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman, maka kami biarkan dia berpaling dan kami memasukkannya ke neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 115. Qal, Allah berfirman, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah petunjuk jelas baginya. Fala taqumul hujjatu alaihi illa min ba'di ma yatabayyanu lahul huda fayu'anidu fahadha yakfur. Hujjah tidak akan tegak padanya sampai petunjuk itu telah jelas baginya, lalu dia membangkang untuk menerima, maka orang ini melakukan kekafiran. Wa ma 'alar rasuli illa al-balaghul mubin. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Lam yaqul al-balagh faqat. Allah tidak berfirman hanya menyampaikan, bal qal, bahkan Allah berfirman al-balaghul mubin, penyampaian yang menjelaskan. Alladhi yatadammanu al-bayana lin-nasi litaquma 'alaihim hujjatullahi tabaraka wa ta'ala, yang mengandung penjelasan terhadap manusia agar hujjah Allah tabaraka wa ta'ala tegak untuk mereka, tegak bagi mereka. Syekh Rabi' rahimahullahu ta'ala berkata, wa dzakartu lakum anni wajadtu anna a'immata ad-da'wati fi Najdin yashtarituna qiyam al-hujjati walhamdulillah. Aku menyebutkan untuk kalian bahwa aku mendapati para imam dakwah di Najd menetapkan syarat tegaknya hujjah. Segala puji hanya untuk Allah. Wa naqaltu anhum nususan katsiratan fi kitabi Dahrul Iftira'at. Aku menukil dari mereka nas-nas yang sangat banyak di dalam kitabku Dahrul Iftira'at. Selanjutnya Syekh Rabi' rahimahullah berkata, aqulu hadza, aku mengatakan hal ini, lianna ba'dhan nasi yasma'u kalimata kafara fi hadzal kitabi fayadhhabu yukaffirun nas. Karena sebagian orang mendengarkan ucapan dia kafir pada kitab ini, lalu dia mulai mengkafirkan manusia. Fattakfiru amrun sa'ab. Mengkafirkan itu perkara yang susah. Takfiru insanin, mengkafirkan seseorang, yaqulu, dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, wa yu'minu bil jannati wan nari wal qur'ani was sunnah, dia beriman kepada surga dan neraka, beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, seterusnya. Wa yara nafsahu muslima, dia menganggap dirinya orang yang beragama Islam. Wa hunaka syubuhatun kathiratun min ulama'is su'i duna iqamatil hujjati alaihi amrun sa'ab. Ada syubhat-syubhat yang banyak yang berasal dari para ulama yang jelek, ya, tanpa tegaknya hujjah kepadanya, mengkafirkannya adalah perkara yang sulit. Syekh Rabi' rahimahullahu ta'ala berkata, a'taqidu anna kathiran
min ulama'is su'i mu'anidun. Aku yakin bahwa kebanyakan para ulama su' mereka membangkang setelah tahu kebenaran, tidak mau menerima. Lakin la nastati'u an nu'ayyin, tetapi kita tidak bisa menentukan. Ya'rifuna anna al-haqqa ma'a ahli ad-da'wati as-salafiyyah, mereka mengetahui bahwa kebenaran bersama dengan ahli dakwah salafiyah. Ya'rifuna anna al-haqqa ma'ahum, mereka mengetahui bahwa kebenaran bersama mereka. Wa qad i'tarafa 'adadun min kibari as-sufiyyati bi anna al-haqqa ma'a as-salafiyyin. Sejumlah dari pembesar orang-orang sufi betul-betul mengakui bahwa kebenaran bersama dengan orang-orang salafi. Wa dzakara Syekh Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah an ithnaini min kibar as-sufiyyah al-ash'ariyyah annahum ya'taqiduna anna as-salafiyyin hum ahlus sunnah. Syekh Taqiyuddin Al-Hilali menyebutkan rahimahullah dari dua orang dari pembesar orang-orang sufi, orang-orang Asy'ari, bahwa mereka yakin bahwa orang-orang salafi mereka adalah ahlu sunnah. Yaquluna 'anis salafiyyina hum 'alal haqqi wa nahnu 'alal batil. Mereka mengatakan tentang orang-orang salafi, mereka orang-orang yang berada di atas kebenaran sementara kita berada di atas kebatilan. Walamma qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, falimadza la ta'khuduna bihadzal manhaj, lalu kenapa kalian tidak mengambil cara beragama orang-orang salafi? Qalu, mereka menjawab, wa kaifa natrukun nas, bagaimana kita membiarkan manusia, yakni yaitu wara'ahum unasun yuqabbiluna aydiyahum wa arjulahum wa yuqaddimuna lahumul amwal at-ta'ilah. Di belakang mereka ada orang-orang yang menciumi tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka dan memberikan kepada mereka harta yang sangat banyak. Fa kaifa yatrukunahum, lalu bagaimana para pembesar sufi dan orang-orang Asy'ari itu membiarkan mereka? Yakni yaitu hum mithlul yahud, mereka seperti orang-orang Yahudi. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila, mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Mereka membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Ayat-ayat Allah itu sangat mahal dan tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli saking mahalnya. Ayat-ayat Allah itu mereka tukar dengan uang yang tidak ada harganya apabila dibandingkan dengan ayat-ayat Allah. Falladhi a'taqiduhu anna kathiran minhum fil buldanil islamiyyati ya'rifuna anna al-haqqa ma'a ahli sunnati wal hadithi was salafiyyin. Maka yang aku yakini bahwa kebanyakan dari mereka di negeri-negeri Islam mengetahui bahwa kebenaran bersama dengan ahlu sunnah, ahlul hadith dan orang-orang salafi. Walakin min ajlil masalihi wal ma'aribi wal manasibi wal agradid dunyawiyyati yu'aniduna wa yastakbiruna ma'al asaf. Tetapi karena maslahat-maslahat, kebutuhan-kebutuhan, kedudukan-kedudukan, tujuan-tujuan duniawi, mereka membangkang setelah tahu kebenaran dan mereka menyombongkan diri untuk menerima kebenaran. Disayangkan, wa katsirun minan nasi min ahli al-ahwa'i ya'riful haqqa walakin yuharibuhu li aghradin wa asbabin dunyawiyyah. Kebanyakan manusia dari para pengekor hawa nafsu mengetahui kebenaran, tetapi
dia memeranginya karena tujuan-tujuan tertentu, tujuan-tujuan dunia dan sebab-sebab dunia. Qala rahimahullah, Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala berkata, wa walau fi ittiba'iha wa 'adaw fiha. Mereka saling loyal karena mengikuti prinsip-prinsip agama. Mereka saling memusuhi karena prinsip-prinsip agama. Wa badda'u wa kaffaru man i'taqada ghairaha. Mereka mentabdi' dan mentakfir siapa yang meyakini selainnya. Wa ahrazu li anfusihim waliman da'awhum ilaiha barakataha wa khairaha. Mereka mendapatkan untuk diri-diri mereka dan untuk siapa yang mereka ajak kepada prinsip-prinsip agama keberkahan dari prinsip-prinsip agama dan kebaikan darinya. Hadza madhun lihaula'is salafi ridwanullahi alaihim. Ini adalah pujian untuk para salaf. Semoga Allah meridai mereka, bi annahum ahrazu barakata hadhil aqidati wal yumni, bahwa mereka memperoleh keberkahan akidah ini, lianna fihal khair, karena padanya terdapat kebaikan, wal barakatu hiya ziyadatu wan numuwu fil amril nafi'. Keberkahan itu adalah tambahan dan tambahan pada perkara yang bermanfaat. Wala syakka anna li hadhihi al-aqidati thimaran 'azimatan. Tidak diragukan bahwa akidah ini memiliki buah yang sangat agung. Li'anna al-i'tiqad as-sahiha yusiluka ila al-haq. Karena keyakinan yang benar mengantarkanmu kepada kebenaran. Wa yusiluka ila al-jannah, mengantarkanmu ke surga insyaallah. Idza akhlasta lillahi fi hadzal i'tiqadi wa fi a'malika as-salihah. Apabila kamu mengikhlaskan hanya karena Allah di dalam meyakini keyakinan ini dan di dalam melakukan amal-amal saleh ini, fa hadza la syakka anna min barakatihi wa atharihi at-tayyibati annaka tas'adu wa tahdha biridha Allah fid dunya wal akhirati wa bi jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Tidak diragukan ini termasuk keberkahannya dan dampak-dampaknya yang baik, bahwa kamu akan berbahagia dan akan mendapatkan keridhaan Allah di dunia dan di akhirat, dan akan berbahagia karena masuk surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala berkata, wa afdau ila ma qaddamuhu min thawabi i'tiqadihim laha. Mereka mendapatkan ganjaran karena mereka meyakini prinsip-prinsip agama, insyaallah, yakni yaitu asy-syakhsul muayyanu la tajzimu lahu bi jannatin wala nar, yaitu kamu tidak memastikan untuk orang tertentu dia masuk surga atau dia masuk neraka. Wa innama tarju lis-salihil jannata wa takhafu alaihi minal adab. Kamu hanya mengharapkan surga untuk orang yang saleh dan kamu mengkhawatirkan siksaan, ya dia disiksa. Wa takhafu 'ala at-talihi minan nari wa tarju lahu rahmah. Kamu mengkhawatirkan orang yang jahat masuk neraka, dalam keadaan kamu mengharapkan rahmat untuknya. Ammal qat'u wal jazmu fala taqta'u fala naqta'u wala najzimu li ahadin muayyanin illa man syahida lahu Rasulullah alaihi salatu wassalam.
Adapun memastikan, kita tidak memastikan untuk seorang pun secara tertentu kecuali siapa yang dipersaksikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, kal asharatil mubasysyirina bil jannah, seperti 10 orang yang diberi berita gembira masuk surga. Wa Thabit bin Qais bin Shimash Thabit bin Qais bin Shimas wal jariyatu allati kanat tasra', ya, seorang perempuan yang dia mengalami penyakit ayan. Wa ahlu Badr, para sahabat yang ikut perang Badar. Wa ahlu bai'atir ridwan, para sahabat yang ikut bai'atur ridwan. Wa amthalu haula, dan orang-orang yang seperti mereka. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun nara ahadun mimman bai'a tahta syajarah, tidak akan masuk neraka seorang pun dari orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Fahaula'i nashhadu lahum bil jannati wa man 'adahum minal ulama'i wal fudala'i was salihina narju lahumul jannata raja'an qawiyan wa la naqta'u bidzalik. Kita mempersaksikan surga untuk mereka selain mereka dari para ulama, orang-orang yang utama serta orang-orang yang saleh. Kita mengharapkan surga untuk mereka dengan harapan yang kuat, tapi kita tidak memastikan hal itu. Wa ma'a dzalika nakhafu 'alaihim aw 'ala ba'dihim, bersamaan dengan itu kita mengkhawatirkan mereka atau mengkhawatirkan sebagian mereka. Qala rahimahullah, Al-Imam As-Sabuni rahimahullah berkata, wa afdau ila ma qaddamuhu min thawab i'tiqadihim laha wa istimsakihim biha wa irsyadil ibadi ilaiha. Mereka memperoleh ganjaran karena mereka meyakini prinsip-prinsip agama, berpegang teguh dengannya, mengajak para hamba kepadanya dan mendorong mereka kepadanya. Yakni yaitu man istamsaka biha nala thawaban 'azima, yaitu barang siapa berpegang teguh dengannya maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Wa kadzalika man qama bid-da'wati ilaiha, demikian juga barang siapa yang mengajak kepadanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min an yakuna laka humrun na'am. Demi Allah, dengan sebab kamu Allah memberikan petunjuk kepada satu orang lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Barang siapa yang menjadi contoh untuk melakukan suatu kebaikan di dalam agama Islam, lalu kebaikan itu dicontoh oleh orang lain setelahnya, maka ditulis untuknya ganjaran orang yang melakukannya dan tidak mengurangi sedikit pun dari ganjaran mereka. فإذا علم الناس العقيدة ودعا إليها واستفاد الناس منه وعرفوا هذا الحق عن طريقه فهذا يكون إن شاء الله قد سن للناس سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. Apabila dia mengajarkan akidah kepada manusia, mengajak mereka kepadanya, manusia mendapatkan faedah darinya. Mereka mengetahui kebenaran ini melalui dia, melalui dia, maka orang ini insyaallah betul-betul menjadi contoh baik untuk manusia. Dia akan mendapatkan ganjaran kebaikan itu dan ganjaran orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Al-ulama'u lahum manzilatun 'indallahi tabaraka wa ta'ala. Para ulama memperoleh kedudukan yang sangat agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala.
Wa athnallahu alaihim fi kitabih. Allah memuji mereka di dalam kitabnya. Wa bayyana annahum hum ahlu khasyatihi. Allah menjelaskan bahwa mereka orang yang takut kepada Allah dan mengagungkannya. Wa annallaha yarfa'uhum darajat. Bahwa Allah mengangkat derajat-derajat mereka. Li'annahumus sababu fi hidayatin nasi ila ma syara'ahu Allahu tabaraka wa ta'ala. Karena mereka menjadi sebab manusia mendapatkan petunjuk terhadap apa yang Allah syariatkan. Lahum minad dini minal aqaidi wa ghairiha. Mereka memperoleh dari agama keyakinan-keyakinannya dan selainnya. Warabatahum bidinillah. Mereka mengikat manusia dengan agama Allah alladzi yuaddi bihim ila mardatillahi alaihim wa ila rahmatihi lahum fid dunya wal akhirah, yang menjadi sebab mereka mendapatkan keridhaan Allah dan rahmat darinya di dunia dan di akhirat. Qala rahimahullah, al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala berkata, fastakhartullaha ta'ala, maka aku meminta pilihan kepada Allah. Wa athbattu fi hadzal juz'i ma tayassara minha ala sabilil ikhtisar. Aku menulis di buku ini apa yang bisa ditulis dengan ringkas. Istakhara Allah azza wa jalla fi hadhihi al-istijabati lis-sa'ilin. Yang meminta pilihan kepada Allah terkait sambutan, terkait menyambut baik apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta, untuk melakukan permohonan orang-orang yang memohon. Li'annahu wallahu yara nafsahu qad yaghlatu aw kadza fayastakhirullaha azza wa jalla lihada. Karena demi Allah dia memandang dirinya kadang-kadang bisa salah, makanya meminta pilihan kepada Allah untuk melakukan hal ini. Wa illa hadzal amalul khairiyyu la yahtaju ila istikharatin. Jika tidak, maka ini, yaitu amalan kebaikan ini, tidak perlu untuk melakukan istikharah. Walakin yumkinu an yakuna 'indahu rahimallahu syai'un dafa'ahu lil istikharah. Tetapi bisa jadi Al-Imam As-Sabuni memiliki sesuatu yang mendorongnya untuk melakukan istikharah. Fa innal istikharata innama takunu fil umuril jaizati wal multabasati 'alaika. Karena istikharah hanya dilakukan pada perkara-perkara yang boleh dan perkara-perkara yang samar bagimu. Ka umurit tijarati waz zawaji wa nahwi dzalik, seperti perkara berdagang, menikah dan selain itu. Amma an taqula astaghfirullah li usalli aw la usalli aw ahujju aw la ahujju aw atasaddaqu ala hadzal miskini aw la atasaddaq fahadhihi barakallahu fikum la tahtaju ila istikharah. Adapun kamu mengatakan saya meminta pilihan kepada Allah, saya sholat atau tidak sholat, saya haji atau tidak haji, saya bersedekah untuk kepada orang miskin atau tidak, maka ini barakallahu fikum tidak perlu melakukan istikharah. Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala berkata, raja'a an yantafi'a bihi ulul albabi wal absar, dengan harapan bisa dimanfaatkan oleh para pemilik akal dan para pemilik pengetahuan. Yakni yaitu min ahli hadzal baladi wa min ghairiha, yaitu dari negeri ini dan dari selainnya. Walaysa yuridu bin naf'i ijabatas sa'ili wa qasra al-intifa'i alaihi faqat. Penulis tidak memaksudkan kemanfaatan itu adalah dikabulkannya permohonan orang yang meminta dan manfaatnya hanya tertuju untuknya. La, bal yuridu ay ya'umma al-intifa'u bima kataba fi hadzal kitabi kullan nasi ila yaumil qiyamah. Bahkan penulis menginginkan manfaatnya merata dengan apa yang dia tulis di dalam kitab ini untuk semua manusia sampai hari kiamat. Qala rahimahullah, Al-Imam As-Sabuni rahimahullah berkata, wallahu yuhaqqiqu al-dhann. Mudah-mudahan Allah melaksanakan harapan.
ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. Mudah-mudahan Allah melimpahkan karunia kepada kita dengan diberi taufik, dijadikan istiqamah di atas jalan petunjuk dan kebenaran dengan karunia darinya dan keutamaan darinya. Fahuwa yadhunnu anna an-nasa sayastafiduna min kitabihi wa yahdillahu bi kitabihi khalqan. Penulis rahimahullah mengharapkan bahwa manusia akan mengambil faedah dari kitabnya dan Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka melalui kitabnya, memberikan petunjuk kepada manusia. Fayatamanna an yuhaqqiqallahu dhannahu wa yamunna alaihi wa 'alan nasi bitaufiqil shawabi wal hidayah. Maka penulis berharap kepada Allah, mudah-mudahan menjadikan harapannya terlaksana, mudah-mudahan memberikan karunia kepadanya dan kepada manusia dengan diberi taufik untuk meniti jalan kebenaran dan petunjuk. Wa an yuwaffiqahu huwa li an yaqula al-haqqa was-shawab. Memberikan taufik kepada Al-Imam As-Sabuni untuk mengatakan kebenaran. Wa an yamunna alaihi bis-sidqi fi qawlihi wa ma yakunu fihi sababan fi hidayatin nasi wa istiqamatihi wa istiqamati ghairihi ala sabilir rusydi wal haqqi bimannillahi wa fadlih. Dan mudah-mudahan memberikan karunia kepadanya untuk jujur di dalam perkataannya dan apa yang menjadi sebab manusia mendapatkan petunjuk dan istiqamah, serta istiqamahnya penulis dan istiqamahnya selainnya di atas jalan petunjuk dan kebenaran dengan karunia dari Allah dan keutamaan darinya. Wa du'aullahi masyru'. Berdoa kepada Allah itu disyariatkan. Du'aullahi bitaufiqi li nafsika wa li ghairika minal muslimina fatad'ullaha lahum bitaufiq. Kamu memohon Allah diberi taufik untuk dirimu dan untuk selainmu dari orang-orang muslim. Kamu memohon kepada Allah mereka diberi taufik. Kamu memohon kepada Allah mereka diberi petunjuk. Allah berfirman, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami, saudara-saudara kami yang mendahului kami beriman, dan jangan kau jadikan pada hati-hati kami kedengkian untuk orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hasyr ayat 10. Naktafi bihadzal qadri fi syarhi hadhihi al-muqaddimati allati tastad'i at-tawdiha la siyama kalimata ziyarati qabri nabiyhi. Kita cukupkan sekian untuk menjelaskan pendahuluan ini yang menuntut untuk menjelaskan apalagi perkataan menziarahi kubur nabinya. Fa inna hadhihi qad tushawwishu ala ba'dhin nas, karena hal ini bisa jadi membuat manusia bingung, sebagian manusia bingung. Fahtajna ila italatil kalami haulaha, sehingga kita perlu berpanjang lebar menjelaskannya. Walhamdulillahi ala taufiqih. Segala puji hanya untuk Allah karena taufik yang Dia berikan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.